Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung di dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Sebuah program di mana kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Firman yang meneguhkan iman agar kita hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini bisa berjumpa kembali di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan biarlah setiap hari kita menjadi orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Untuk kesempatan kita bisa menikmati hidup kita dan berjerih lelah dalam pekerjaan kita. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Pesta perkawinan merupakan hal yang sangat-sangat penting bagi insan manusia, apapun etnik seseorang. Karena pernikahan adalah sesuatu yang mengubah status seseorang dari seorang yang hidup sendiri menjadi seorang yang mempunyai pasangan hidup dalam hidupnya. Dan pesta pernikahan itu selalu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dan jauh-jauh hari persiapan itu. Karena memang ada banyak hal yang harus disiapkan selain undangan-undangan yang harus disebarkan. Demikian juga makanan-makanan dan minuman-minuman harus disediakan dalam pesta pernikahan. Pesta pernikahan selalu digambarkan dengan suasana sukacita, ada kemeriahan. Pernikahan selain adalah relasi cinta kasih antara dua insan, tapi pesta pernikahan itu adalah gambaran daripada kasih orang tua kepada anak-anaknya ketika mereka masuk dalam pernikahan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita digambarkan dalam Alkitab sebagai pesta perkawinan anak domba. Menggambarkan kasih Allah yang begitu besar kepada kita dan menggambarkan sukacita yang begitu indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Hari ini kita akan merenungkan bagian ini dari Injil Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya. Dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, ikatlah kaki dan tangannya,
dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita adalah orang yang telah diselamatkan Tuhan. Dan keselamatan itu kekal dan sifatnya pasti. Karena keselamatan itu semata-mata pemberian Tuhan, bukan usaha kita. Sepatutnya lah kita adalah orang-orang yang sangat berbahagia karena kita boleh mengalami hidup di dalam keselamatan itu. Sedangkan nabi-nabi dalam perjanjian lama, mereka tidak sebahagia kita. Karena mereka adalah orang-orang yang dipakai menubuatkan mengenai keselamatan. Namun mereka melihat dari jauh. Mereka ingin melihat dengan mata kepala sendiri, namun mereka belum sampai pada waktunya. Itulah sebabnya firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 17 mengatakan, "Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya. Ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Saudara, kita adalah orang yang mengalami keselamatan itu. Itu satu kebahagiaan bagi kita. Di dalam perumpamaan yang kita baca hari ini, Tuhan ingin menggambarkan betapa bahagianya kita, betapa kasih Tuhan kepada kita, dan betapa sukacitanya kita. Saudara, mari kita mendapatkan pesan firman Tuhan dari bagian ini. Yang pertama-tama, saudara-saudara, keselamatan telah Tuhan siapkan sejak lama. Bahkan Alkitab berkata, sejak kekekalan Allah telah menyiapkannya. Dan 2000 tahun yang lalu, itulah tiba waktunya, di mana keselamatan digenapi di dalam Yesus Kristus, yang sampai hari ini diberitakan. Itulah gambaran dalam perumpamaan tentang perjamuan kawin. Peristiwa tentang perjamuan kawin berbicara tentang tiba waktunya keselamatan itu datang, yang digambarkan dengan sebuah perjamuan kawin yang diadakan oleh seorang raja. Maka saudara-saudara, tamu-tamu yang akan diundang dipanggil semua untuk tiba datang ke dalam pesta perkawinan itu. Namun saudara-saudara, mereka tidak merespons sesuai dengan undangan itu. Tapi mereka punya kesibukan masing-masing. Ada yang mau kerja di ladang, ada yang sedang membangun usaha, bahkan ada yang begitu jahat, hamba-hamba yang memberitakan tentang pesta perkawinan itu dianiaya, bahkan dibunuh. Saudara, ini gambaran bagaimana kabar baik ketika diberitakan. Banyak orang mendengarnya, tapi tidak merespon sebagaimana semestinya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kabar baik itu diberitakan kepada semua orang. Panggilan Injil terus diberitakan kemana-mana. Namun saudara-saudara, ada orang yang merespon. Itulah orang-orang yang dipilih Tuhan masuk ke dalam keselamatan. Namun ada orang yang tidak merespon. Itu yang Alkitab katakan, banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, jadilah orang-orang yang merespon akan kabar baik. Sehingga saudara tahu, saudara adalah orang yang dipilih Tuhan, dikasih Tuhan dengan kasih yang kekal itu. Saudara, masa kini adalah masa keselamatan, masa kasih karunia yang terbuka bagi semua orang.
mari kita memberikan respons yang Tuhan inginkan dengan percaya kepada anak Allah, Yesus Kristus Juru Selamat dunia itu. Yang kedua, saudara-saudara, Injil bukan hanya untuk bangsa Yahudi, tetapi Injil adalah bagi semua manusia, segala suku bangsa memerlukan Injil. Inilah gambaran yang disampaikan di dalam perumpamaan ini. Orang-orang yang diundang itu menggambarkan orang-orang Yahudi pada zaman itu. Mereka mempunyai kitab suci Perjanjian Lama. Mereka mengharapkan akan kedatangan Mesias, karena seluruhnya dinubuatkan dalam Perjanjian Lama. Namun bangsa-bangsa asing yang non-Yahudi, mereka tidak punya kitab suci. Mereka tidak tahu janji akan Mesias. Namun saudara-saudara, orang-orang Yahudi yang menjadi prioritas pertama daripada Juru Selamat kita Yesus Kristus ketika dia datang ke dalam dunia, memberitakan kabar baik. Namun mereka tidak merespon sebagaimana seharusnya. Maka Injil harus diberitakan ke suku-suku lain, ke bangsa-bangsa lain, supaya karya keselamatan Tuhan boleh dialami oleh seluruh bangsa. Dan nanti satu kali kelak, di dalam kerajaan surga, kita akan menyaksikan dari berbagai suku bangsa yang diselamatkan Tuhan akan memuji anak domba Allah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mencintai umat manusia. Tuhan mencintai seluruh etnik manapun. Jikalau dia memilih bangsa Israel, tujuannya adalah supaya bangsa Israel boleh menjadi berkat Injil bagi suku-suku bangsa lain. Jikalau dia memilih saudara dan saya untuk diselamatkan, Tuhan mau melalui saudara dan saya, Injil diberitakan ke banyak orang, supaya mereka boleh mengalami keselamatan itu. Saudara, sudahkah saudara memberitakan kabar baik kepada orang lain? Mulailah hari ini, ceritakan kasih Tuhan. Dorong mereka, doakan mereka. Tuhan akan memakai saudara. Yang ketiga, saudara, bagian firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Di luar itu, tidak ada kemungkinan keselamatan. Saudara, ketika yang diundang tidak mau datang karena kesibukannya, maka raja itu meminta kepada hamba-hambanya pergi ke persimpangan-persimpangan jalan, kepada orang jahat dan orang baik. Itulah anugerah Tuhan. Kepada orang baik diberitakan kabar baik. Kepada orang jahat diberitakan kabar baik. Dan puji Tuhan, mereka semua merespon. Maka tibalah hari pesta perkawinan. Raja itu datang. Di tengah-tengah keramaian, di tengah-tengah pesta. Raja itu terkejut. Karena ada satu orang tidak mengenakan pakaian pesta. Dan raja itu berkata, bagaimana kamu bisa ikut pesta perkawinan ini tanpa mengenakan pakaian pesta? Maka orang itu harus dikeluarkan dari pesta itu dan mengalami masa-masa suram dalam hidupnya. Saudara-saudara, pakaian pesta, sebuah gambaran. Setiap orang ketika mau diselamatkan, dia harus mengenakan Yesus Kristus. Yesus Kristus digambarkan sebagai pakaian kebenaran. Karena kita orang-orang berdosa. Dan Kristus membenarkan kita ketika kita percaya kepadanya. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk mengikuti pesta itu, kecuali dia mengenakan pakaian pesta yang telah ditentukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita orang percaya kepada Yesus. Kita adalah orang yang sudah mengenakan Yesus Kristus. Dan kita adalah orang dibenarkan. Tapi begitu banyak orang di luar yang membutuhkan kasih Tuhan ini. Saudara, marilah di
di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Dengan rendah hati, dengan cinta kasih dan hikmat Tuhan. Kita mulai berbagi kabar baik, berbagi kasih Tuhan kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang dalam bentuk perumpamaan, tetapi memberikan kami pesan yang sangat kuat bagaimana Tuhan mencintai kami dengan mempersiapkan keselamatan itu sejak jauh-jauh hari. Bahkan Tuhan sudah menuliskannya dalam perjanjian lama yang diberitakan oleh para nabi-nabi. Supaya kami yang orang hari ini boleh mengenali siapakah juru selamat kami. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mempercayakan Injil kepada kami. Injil yang dimeteraikan oleh darah Yesus Kristus. Injil yang sangat berharga, yang tidak ternilai harganya. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan umat manusia. Tuhan, biarlah kami yang menikmati anugerah seperti ini. Kami juga tahu ada amanat agung Tuhan supaya kami memberitakan kepada orang lain. Tuhan, biarlah Tuhan pakai kami. Kami yang terbatas, kami yang apa adanya. Tapi kuasa Roh Kudus menyanggupkan kami menjadi pemberita Injil, pembawa kabar baik kepada orang lain. Tuhan, hari ini kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Kepada siapapun kami berjumpa, jadikan kami saluran berkat Tuhan bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.